Lewat doang tadi pas lu ngomong ada yang lewat. Yuk, lurus itu, terus. Lurus ini. Sini ini tutupin, lurus. Taruh ini kan gue ngeliat duluan nih. Kalau dia tahu tiba-tiba nongol di muka gue. Nih. Tes kamera ya guys. Kita lihat tes kamera sama Lampu matiin aja lampu. gimana? Kalau di merah eksistensinya ini ke merah sini. Berarti dia berada di Oh, dia ada Dia nggak pohon. merah lagi. Merah. Nggak ada lagi. Lewat doang dia. Assalamualaikum. Salam. Oke, di sini ya. Jangan tinggalin gue. Ya. Merah. Ya udah yuk. Ya udahan. Iya. Takut. Ya. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Kakak Beradik Beradik Podcast. Oke, Kakak Beradik masih bersama Frisly dan juga Kenta. Mungkin kemarin durasinya kurang karena kita sedikit terburu-buru syutingnya di dalam karena memang auranya kurang baik. Dan pada saat proses pindah lokasi keluar lagi, Kenta sempat dibersihin juga tadi sama Mas Nanda. Iya. Kenapa Ken? Apa yang Kenta rasain? Apa Terus ya? kita tadi sempat matanya berair sekali. Iya. Kenapa Ken? Gak tahu, aku juga gak tahu. Tapi apa merasanya di waktu di dalam itu apa ya? Aku jelasin susah. Tapi badannya, tapi sekarang udah Lega, liar, udah jadi luas gitu. Gak ada merasa apa-apa. Mungkin karena tadi di dalam rame banget kali ya, Uncle. Atau mungkin sempat tadi kan Kenta mungkin ketempelan cuma nggak nyampe masuk. Iya, emang. Mungkin kalau Kenta masuknya mesti 2 kali ya. Baru berasa ya. Oh iya. Bercanda. Biar nggak terlalu serem suasananya di sini karena auranya udah beda banget sama di dalam. Iya beda banget. Aku juga bisa merasa Beda. sekarang beda banget. Apa ya? Gak tahu. Aku nafasnya gampang gitu. Iya. Ya dulu waktu di dalam itu susah ya, itu susah nafas gitu. Susah nafas, mual, Iya, mual. rasanya nggak nyaman Iya. gitu ya. Apa oksigennya masuk banyak sekarang? Tadi makanya Frisly ada nanya ke Kenta, sekarang Marsha kesini lagi nggak apa-apa dong? Kenapa dia dari tadi di belakang Kenta? Karena ya itu yang lagi ngambil rambut dia mau sama Kenta terus. Oh iya. Kalau yang tadi ngambil rambut itu bentuknya apa ya? Fris? Kayak kakak apa ya? Kakak tahu Oke Groot, tahu Groot kan? Tahu kayak Groot, Nah, Groot yang akar-akar ya gitu. akar-akar gitu. Tapi ini versi perempuannya. Tapi Oke. cuma bentuknya dengan dia yang mempunyai rambut dan agak tua dan bungkuk gitu. Tapi bukan nenek-nenek. Oke, Groot itu apa ya? Ada satu karakter di film bukan Avengers, dia itu Star Wars. Guardians of Galaxy. Oh iya, Guardians of Galaxy, jadi ada kayak akar pohon cuma dia bisa hidup gitu ya. Terus tadi pas jalan keluar juga aku cerita sedikit yang di tangga itu kan dia sempat bilang sini kalau ngeliat muka aku sini, samperin ke tangga. Begitu lewat aku sempat ngintip sedikit gitu ya. Ya udah dari telapak kaki, betis, terus dari betis aja terus. Maksudnya kita nggak kelihatan badannya dan lain-lain. Nggak Atau emang kelihatan. nggak ada? Atau emang mungkin nggak ada? Iya, Karena makanya. atasnya gelap kalau kita lihat. Iya, nggak. Takutnya pada saat disamperin ntar dia wah begitu kan kita ngeri juga. Mending kalau tiba-tiba badannya jatuh, lebih nggak juga. Iya itu dia. Kalau di tempat ini beda sama tempat-tempat yang lainnya. Biasanya kita nemuin anak kecil tapi aku nggak tahu. Aku Di belum. sini nggak ada. Ya kan? Kenapa Nggak ya? ada anak kecil. Nggak ada anak kecil sama sekali. Nggak ada anak kecil. Semua rata-rata makhluknya tinggi-tinggi. Iya. Termasuk sama yang di belakang Kenta ini. Di sana kita belum sempat cerita Fresh. Ini umurnya berapa ya? Karena kayaknya tua sekali. Kalau menurut kakak berapa? Kalau aku sih ngerasa mungkin ribuan nggak sih? Ribuan tahun. 2000 Karena 2000 emang gitu. udah lama banget dan dari sebelumnya ini ada kayak gini, dari masih pohon dan lain-lain di daerah sini pun memang sudah ada si sosok ini gitu. Apa yang coba dia sampaikan ke kita? Aku jujur kurang ngerti karena dia dari tadi cuma kayak gitu, kayak coba buat mangap-mangap tapi nggak keluar
apa-apa, nggak ada kata-kata yang kayak misalnya bla 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 gitu. Tapi ini enggak, cuma mangapnya tuh kayak agak yang turun ke bawah memang. Jadi apa mungkin karena rahangnya yang besar itu jadi dia sulit untuk mengatakan atau apa, aku kurang paham deh Kak. Cuma dia menunjukkan fisik dia yang itu rambutnya tuh dibiarin aja terurai panjang dan kayak akar gitu, maksudnya sampai ke kita. Sampai ke belakang tuh itu malah. Iya, panjang banget. Bahkan mungkin kayaknya salah satu yang menjadi sosok yang menampakkan beberapa warga di daerah sini sebenarnya bukan penampakan, tapi mereka melihat apa mungkin rumput, ternyata pasti pegang ternyata rambut. Iya. Yang rambutnya sebenarnya itu baru ujung rambutnya, kalau diikutin itu adanya di sini. Iya. Adanya di sini. Benar. Merinding aku. Merindingnya bukan karena apa, karena si Marsha coba buat di samping aku, terus ada juga ini sosok yang tadi Dari itu yang jamu-jamu itu dia ikut keluar. Ikut. Dia ada ngomong sesuatu nggak ke kamu? Aku nggak ngerti, dia nggak mau ngomong ke aku dalam artian secara langsung kayak gini, cuma antara aku sama dia, atau dia niatnya memang masuk lalu dia bicara, aku nggak paham. Tapi memang dia menunjukkan sangat amat luas ya. Jadi aku juga bingung, ini bau jamu kah atau Kamu belum lihat mukanya ya? apakah enggak, karena dia ngebelakangin Kak, Kayaknya bener-bener. serem deh mukanya. Aku nggak ngeliat mukanya, Kayaknya dia mukanya serem ngebelakangin. deh. Gini, ini bukan sosok yang menempel sama Kenta tadi kan? Bukan, Kalau yang nempel sama Kenta apa? yang dari atas kayaknya perempuan, ya nggak Mas Nanda. Masih ada? Dari atas Dari tadi atas? ada yang turun, soalnya perempuan, tapi turunnya bukan jalan ya, dia terbang, terus dia langsung berdirinya tuh yang kayak tek megang sininya, kayak megang pundak, tapi nggak bisa karena tadi si Marsha kan di belakang kamu, jadi pindah gitu loh, langsung tek, dia hilang lagi. Iya, jadi aku tadi apa ya? Aku gak bisa jelas, tapi apa ya? Sampai sini Punggung. iya, mulai aman, tapi di atasnya apa ya? Kayak diteken gitu. Iya, gak aman gitu. Aku merasa gitu. Iya. Rasanya pokoknya kalau punggung itu aman, Iya. anak kecil tuh aman, Iya. tapi kalau ke atas itu enggak. Iya. Kenapa? Ada apa? Itu ada kucing atau enggak? Oh bunganya? Iya, bunganya tadi barusan gerak goyang. Kenceng banget. Barusan ada yang Iya, goyang. ada yang Boleh goyang dicek juga. nggak itu ada apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, mungkin si rambut itu menarik rambutnya sedikit. Oke. Iya, goyangnya lumayan Kenceng banget, iya. kenceng banget. Dan pas kita lagi Dan ini, nengok dan ini nggak ada angin sama sekali di sini. nggak ada. Nggak ada angin sama sekali. Sama apa namanya? Aku mau bahas lagi tentang yang di dalam tadi gitu ya. Kalau yang tadi aku pengen meraktekin tapi agak-agak ngeri, yang sepatunya hitam itu ya. Aku kayak ngeliat dia pakai seragam gitu nggak sih, Fris? Iya. Dia pakai seragam terus dia mencoba menerobos. Maksudnya apa? Apa tujuannya? Dia menggambarkan itu sih tentara-tentara di zaman dulunya. Oh. Jadi sebenarnya bukan yang pernah kerja di ada sini kucing, kah, bener ada atau kucing. apakah. Bener ada Tapi- kucing, Fris. Oh bener. Aman berarti tadi bukan hantu kali. Iya. Soalnya kaget banget sekenceng itu gitu loh. Perhatiin tuh kucing ntar berubah nggak? Oh kucingnya dari sana. Lu jangan diterangin lagi, gue lagi mengalihkan perhatian nih. Berarti bener, Uncle. Oh oke. Terus Habis si itu kalau tentara yang tadi? si tentara ini bukan dari tempat ini, tapi dia menyerupai tentara-tentara di zaman dulunya. Karena aku juga tadi sempat ngelihat kayak ada yang baris berbaris, kayak prok-prok gitu. Terus juga tadi di ujung belakang sana pas tadi belum syuting ya, aku lihat ada kuda dan ada yang menduduki tapi tidak ada kepala. Kuda Kuda diduduki sama penunggang manusia kuda tanpa kepala. tanpa kepala. Dari zaman perang mungkin dia. Kayaknya, dan mungkin itu juga sering dilihat sama orang-orang yang camping karena jujur dia tidak bermain di area sini. Justru Iya. dia ke belakang sana. Ya, oke, ya. Terus kalau yang tadi Frisly bilang ada sosok menggunakan congsam ya, menggunakan baju khas Cina gitu. Jadi memang di sini katanya ada salah satu makam kuburan Cina bilangnya ya. Ada kuburan Cina ternyata di sini Oh memang. iya benar. Di sini ada kuburan Cina. Nah kamu nggak apa-apa deh tuh ungkapkan dia nunjuknya ke arah mana. Karena ta itu kamu, show itu dia lagi mau mengungkapkan sesuatu ke arah yang dia tunjuk.
kayak apa ini? Dia gitu. Oke. Aku tadi kurang paham mungkin karena di tim sini kan ada juga yang peka, tapi menurutku tadi itu yang agak disukai sama makhluk-makhluk yang di dalam itu Mbak Nova ya, yang lagi dapet ya. Lagi dapet. Mungkin maksudnya sumpah ya, tapi aku ngelihat yang sosok dengan memakai baju Chinese itu dia positif atau dia baik. Dia memberitahu kalau ibaratnya, kalau menurut aku ya dalam pandanganku dia tuh ngomongnya nah kayak lebih yang kamu pergi aja deh, kamu keluar, jangan di dalam gitu. Karena kata si Marsha dia baik Fishy, jangan diusir. So aku bilang aku nggak ngusir Marsha, tapi dia baik Fishy. Jadi Marsha menjelaskan itu, atau mungkin nanti biar Marsha yang ngejelasin ya artinya. Aku kurang paham jujur karena aku tidak tahu aksennya juga, mungkin aku penyebutannya salah, tapi yang sangat jelas terdengar di kuping aku itu ta itu jelas banget. Ta itu dia nunjuk, dia lagi nunjuk ta itu dia. Dan kayaknya maksudnya itu lebih ke Mbak Nova, mungkin karena lagi dapat udah jangan di dalam. Iya, gitu, sementara kayaknya. tadi posisinya Mbak Nova paling dekat dengan salah satu gerbang dimensi yang sangat kuat auranya. Jadi persis di bawah tangga itu setelah ada yang sosok tinggi sekali gitu ya, ada satu pintu masuk ke bawah, ruang bawah tangga. Oh iya. Itu kayak biasa kita tuh bikin tempat rak sepatu atau apakah itu kita juga nggak tahu di dalamnya. Nah, si kotak itu tuh masuk ke dalam sana ternyata. Oke. Nah, ini aku kalau nggak salah ngerasa ini ada dia lagi. Kalau di dalam situ tuh ini kita cerita satu aja. Ini yang keluar dari sini bentuknya aneh-aneh ya. Yang dari bawah tangga ini. Iya. Ini tuh apa sih? Gerbang apa? Gerbang siluman kah? Siluman. Benar-benar siluman. Ya. Karena entah itu yang depannya malah binatang setengah badannya lagi manusia, atau manusia depannya pas manjang ternyata bukan. Jadi beda-beda gitu. Tempat ini dulunya apa sih, Fris? Itu yang tadi aku bilang, aku ngelihat ada beberapa sumur, terus juga ini banyak kayak hutan. Hutan ya, ini hutan yang memang hutan kecil gitu, atau aku nggak ngerti hutan apa, tapi memang nggak pernah dimasukin, atau kalau misalnya ini memang menjadi tempat pembuangan ya begitu gitu. Atau mungkin memang sebenarnya di dalam sini, di bawah kita ada energi atau ada benda-benda yang memang masih tertanam, yang seperti orang-orang katakan, makanya mau difungsikan sebagai asrama atau mungkin rumah sakit, akhirnya arahnya tidak baik dan tidak bertahan lama gitu. Setelah itu jangan nggak sama Marsha. Iya, Marsha udah mau nih ngobrol sekarang. Iya, aku mau bicara sama Marsha. Iya, aku mau jadi aman. Apa? Aku mau merasa tenang. Iya. belum iya. Oke, kalau gitu Fris, kita ngobrol sama Marsha ya. Tunggu dulu. Oyasumi itu artinya apa sih? Oyasumi nasai. Selamat tidur. Oh iya. Iya. Dia bilang kamu ngantuk bukan. Bang. Apa? Yang ngomong malah yang ngejagain Kaken, tapi aku kan tidak paham. Maksudnya dia ngasih tahu si Marsha buat udah pindah aja, terus dia ngucapin Marsha kayak ngomong ketawa dan mengucapkan terima kasih. Makanya aku nanya itu maksudnya apa? Aku ngobrolnya kayak gitu. Aku nggak ngerti. Iya, tapi kenapa bilang selamat tidur gitu? Karena kan abis ini kita selesai dan Marsha ikut aku, nggak ikut kakak lagi. Tadi kan Marsha di kakak. Iya. Mungkin penjaganya Kenta juga berterima kasih, makasih ya. Karena Nah, penjaga gitu. Kak Kenta tadi pas di dalam nggak masuk. Iya. Oh iya, terima kasih banyak. Iya. Aku bisa keluar, dia bisa jadi amannya. Iya. Oke, kita ngobrol sama Marsha ya. Tuh ya. Hai, Dek. Halo semuanya. Halo. Tadi dari awal masuk, aku tidak suka lagi pakai ini. Kenapa? Oh iya, sini aku copotin. Sini. Aduh, adik gemes. Makasih, sorry. Kakak. Iya, sini rambut aku beneran. Tadi Gimana kan lu cerita? aku masuk Hmm. sebelum turun.
banyak pohon pisang yang di depan itu banyak sekali pocong-pocong yang melihat tapi tidak punya mata. Tidak punya mata. Semuanya sama saja. Kenapa, Dek? Kok? Tadi yang sampai di sini yang mobil merah itu Heeh. ada yang duduk di belakangnya. Mobil merah. Mobil merah Oh, itu. mobil Kenta. Kita tadi naik itu. Kita, lo, gue sama Putih. Oh, ada di belakangnya pocongnya. Ya, tapi tidak apa, nanti biar pulang saja. Tapi yang anehnya kenapa semua mereka ini tidak punya mata, Dek? Karena mereka ada lagi yang lebih besar yang suruh mereka buat tinggal di situ saja. Jadi disuruh dan bentuknya sama lagi. Dan kalau ada yang mau lewat ke sini naik motor, nanti dari mereka duduk di belakang motornya, duduk. Terus dilihatnya dari kaca yang dari motor, Kakak. Oh, dari spion. Ya. Iya, dari spion. Iya. Kenapa? Jadi nanti ikut, tapi sampai sini tidak bisa lagi ikut karena sudah tidak boleh sama yang ada macan besar sekali. Tadi aku bermain. Sama macan besar sekali itu. Ya, So, Dek, kamu bisa ceritain nggak besarnya setinggi pohon? tidak. Sebesar mobil? Iya, Sebesar mobil? tapi lebih besar dari horse. Oh, lebih besar. Ya, besarnya lebih besar daripada kuda. Di luar daripada ukuran normalnya macan juga. Mungkin sebesar mobil. Tapi tidak sebesar pohon. Gitu. Hmm, Siapa itu? Siapa, Dek? tidak. Tadi banyak dari mereka yang mau ambil aku. Aku bilang tidak boleh. Aku teman Fishy. Mau ambil kamu? Iya. Mau ambil kamu gimana? Disuruh katanya di sini saja, di atas banyak nanti teman-teman. Aku tidak mau. Di atas banyak sekali memang. Di atas banyak teman-teman. Teman-teman seumuran Marsha. Tidak, Terus kenapa disebut teman? lebih kecil dari aku, tapi tidak boleh keluar, disimpan di situ saja. Nah, Dek, aku penasaran sih. Kenapa ya, Dek? Kok di dalam mereka nggak berani keluar? Terus kenapa tempat ini banyak sekali? Karena ada yang suruh tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Kalau ada yang manusia yang masuk ke dalam, Iya. tapi sesuai dengan tanggalnya mereka makan, nanti manusia itu tidak bisa keluar lagi. Atau kalau dia keluar, tapi tidak sehat lagi. Energi baiknya dimakan ya, Dek ya? Bukan energinya saja, Kak, tapi bisa jadi tidak sehat lagi. Tidak benar, Kak, karena mereka coba untuk menggantikan roh di dalam tubuhnya. Oh, gini, aku artiin. Jadi sehatnya itu bukan jasmaninya, tapi lebih ke jiwanya sudah bukan Ya. jiwa manusia Ya. seutuhnya lagi. Jadi mungkin ada hasutan di Ada dalamnya. tanggalnya. Jadi pribadi yang berubah gitu ya. Ya, Bisa menjadi jahat, bisa menjadi iri, hatinya menjadi kotor gitu ya. ya. Jadi kurang sehat lagi gitu. Jadi kita masih aman kan? Kitanya masih aman kan? Aman karena tidak sama dengan tanggalnya mereka. Oke. Iya. Tanggal-tanggal ini tanggal-tanggal yang sering dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak penting gitu nggak sih, Dek? Ya. Untuk minta nomor, untuk minta nomor togel ya maksudnya ya. Ada itu kayak judi gitu. Terus ada yang mencari benda-benda pusaka. Orang-orang yang minta nomor itu mereka tidur di dalam. Tidur dan menunggu mendapat mimpi dan nomor. Padahal banyak yang dibohongi. Kayak gitu. Oke. Dek, apa namanya? Kenta, Iya. bilang terima kasih sama Mas Iya, ya. terima kasih ya tadi ya jagain aku. Aku Ya. bisa keluar, bisa jadi Tadi aman. susah sekali. Aku mau ikut. Pas lagi di belakangnya, kakak itu mundur lagi. Aku mau ikut lagi. Nanti dia mundur lagi.
Jadi aku putar-putar saja. Oh. Jadi maksudnya ketika Marsha mau jagain. Aku mau pegang, Iya. aku kayak tadi pegang kakak, aku Iya. pegang. Iya. Tapi kakak itu mundur lagi. Jadi aku putar lagi, aku pegang, mundur lagi. Jadi aku bingung pegang yang mana. Iya maaf ya, maaf. Bergerak mulu. Iya maaf ya. Jadi aku gak bisa santai gitu. Jadi aku gerak-gerak terus ya, maaf ya. Tidak apa, karena mereka lihat kalau kamu beda dari yang lain. Aku benerin rambutnya ya deh. Beda. Ya, karena kamu matanya itu seperti itu. Matanya seperti itu apa? Mata kamu tidak sama seperti Fishy. Oh, kenapa? Jadi mereka lihatnya kamu beda. Oh, maksudnya ini kita membahas masalah keturunan. Kalau kita kan keturunan asli dari Indonesia, Oh. Kenta kan memang Japanese Iya. gitu ya. Jadi terlihat wah ada bule nih Oh, gitu. gitu. Ya, Ya. Jadi ya. mereka belum biasa orang Ya. asing gitu. Yo. Kenapa? ada yang tadi lihat, kakak lihat tadi yang tinggi pakai sepatu. Iya. Itu karena dia mengira kakak di depan nipong. Nippon. Oh, bajunya. Oh, gitu. Ya, Iya. Oh dia iya. berbicara nipong. Enggak. Kutuk. Ya, Itu siapa? dilempar-lempar. Dilempar. Dari sana. Dengarkan Di. Kutuk. Itu terus mereka aku tadi sedikit merasakan sampai akhirnya ngomong deh, ini kita dijebak nggak sih masuk ke dalam, karena begitu di depan hujannya besar, mau masuk ke dalam hujannya berhenti. Aku kayak berasa mereka ini punya maksud buat kita. Ya, Apakah mereka bermaksud jahat? ya, Kak, karena tadinya dikira kita datang untuk meminta dan melihat mereka. Jadi mereka berharap kita bawa banyak makanan untuk mereka. Oh, bawa banyak makanan. Makanan itu energi kita gitu ya. Makanan itu sesajen, tapi nggak tahu kalau di sini biasanya apa makanannya, Dek? Beda-beda yang di dalam. Ada yang makan daging, ada yang makan rokok besar sekali, ada yang makan bunga, beda-beda. Ada yang makan darah juga, tapi itu darah yang orang Darah kotor ya? bayi keluar ada darah. Oh, lahiran. Oh, ari-ari. Ya. Ari-ari. Apa stem cell ya bahasa Inggrisnya ya itu ya? Kayak ari-ari dari bayi gitu ya. Ya, Makan ari-ari bayi. Mereka emang bisa ngasih apa ke manusianya, Dek? karena banyak yang meminta kekayaan dan siap merelakan keluarganya tidak apa demi kekayaan itu. Gitu ya. Jadi Kakak sudah? Ya. Aku mau keluar saja. ya oke. Biar lebih aman. Iya. Marsha keluar aja, kita ngobrol sama kakak lagi ya. Oke, Frisly. Semakin diomongin, yang di depan tadi aku ngeliat ada item, begitu Marsha masuk agak lolos, ada yang berdiri item di situ. Di situ item berdiri, tapi udah keluar Tapi ini lebih adem sih. daripada Nggak di kayak yang dalam. pertama sama kalau di dalam nggak banget. Iya, ini memang lebih adem. Ini yang di dalam udah keluar. Ada yang keluar. Oke. Yang keluar ini mungkin gak kita untuk ajak berkomunikasi, Fris, sama Mas Nanda? Apa ini? Iya. Kali ya. Iya, kayak Ya, ada yang iya, nembang iya. itu ya, yang nembang. Nggak ngerti deh. Jelas banget sih. Iya, jelas banget. Ini tanpa Masuk lagi yang hitam. yang itu masuk lagi. Pas ada suara tadi.
apa itu yang nunggunya, maksudnya yang paling kuat di dalam, nggak tahu. Yang hitam ya nggak tahu, aku juga kurang paham sih, tadi cuma ngelihat aja. Mas Nanda, kita mungkin ngobrol nggak? Mungkin ya. Oke. Aku berdiri di situ. Iya, nggak apa-apa. Nanti dulu. Tapi kita akan ngobrol sama Mas Nanda. Kita bikin suasananya kondusif dulu, versi pindah ke sini dan lain-lain kita akan set up, kita akan lanjutin di part berikutnya ya. Bye. Mas, gangguan. Semua orang hampir setiap hari kesurupan secara bersamaan, kemudian beralih fungsi sebagai rumah sakit, dan banyak sekali tempat-tempat yang kemudian digunakan beralih fungsi di sini yang kita nggak bisa ceritain sebenarnya karena sadis. Kedua, tidak boleh diceritakan gitu ya. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa melihat juga bisa merasakan auranya. Dan sekarang kita pengen Mas Nanda coba berkomunikasi sih Mas sama yang ada di sini. Menurut Mas Nanda kita bisa paling aman nih ngobrolnya sama siapa? Ada sosok wanita yang di atas. Yang ini. Oh yang di atas yang sama Kenta tadi. Ya. Dia pengen cerita Mas. Ya. Cerita. Kenta yang nanya ya. Iya. Oke. Tris, kenapa kamu terdiam? Aman nggak? Oke. Yuk. Tris. Aku pengen kamu diam. Halo, selamat malam. Ini halo, selamat malam. Assalamualaikum. Siapa namanya, Mbak? Intan. Anita. Anita menyanyikan adik kecil ini ya. Anaknya. Berapa usianya Mbak Anita ini? Anaknya 5 bulan. Kemudian Mbak Anita kan bertempat di atas ya. Kalau boleh aku tahu, sejak kapan Mbak di atas? Sejak tempat ini menjadi rumah sakit atau sebelumnya? Sebelumnya. Apa yang terjadi sama Mbak Anita? Oh, dulu bayinya Mbak Anita di sini. Kemudian apa yang terjadi sama bayi Mbak Anita? Kenapa? Bayinya sudah nggak ada, katanya. Oh, makannya mau sama Marsha. Makanya Marsha bilang, Visi, aku dari tadi disuruh buat di sini saja, mau diambil. Oh, Mbak. Kemudian setelah bayi Mbak Anita tidak ada di sini gitu ya, Mbak Anita kemudian menyusul. Apa yang terjadi sama Mbak Anita saat itu? Ke diri Mbak Anita sendiri. Nggak kuat nanya yang segini, sedih soalnya. Kemudian kenapa Mbak Anita sampai terpikir Mbak Anita mau mengakhiri hidup Mbak Anita sendiri saat itu? Kemana suami Mbak Anita? Kenapa Mbak Anita tidak berbicara saja sama suami Mbak? Saat itu berapa usia Mbak Anita? 23 tahun. Jadi bisa dibilang Mbak Anita mengakhiri hidupnya karena depresi, kehilangan anaknya yang baru berusia 5 bulan ya. Mbak,
salah satu sosok yang sering dilihat di area ini atau enggak? Kamu di atas. Kenapa Mbak Anita sering menampakkan sosok Mbak Anita? Oh, pengen aja. Kenta ada mau tanya? Jangan Pak, Jangan. aku nggak punya temen nanti. Dia adik aku juga. Iya. Dia adik kita semua. Aku di dalam tadi karena di luar hujan. Di luar hujan, akhirnya kami berteduh di dalam dan kami harus tetap melaksanakan syuting. Wah, terima kasih. Terima kasih Mbak. Tempat kita kan sudah masing-masing ya Mbak. Gini. Terima kasih Mbak, sambil merinding ngejawab nih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Anita. Gini, Afrisa ada yang mau ditanya? Ada yang mau disampaikan? Enggak ada, oke. Mbak Anita, terima kasih banyak. Kami sudah mendengar sedikit cerita dari Mbak Anita di atas. Setelah ini juga kami akan mengirimkan doa untuk Mbak Anita, untuk adik manisnya. Semoga menjadi baik-baik saja ya Mbak Anita ya. Terima kasih ya. Nggak bisa. Ya, nanti kita sama-sama kirimkan doa ya buat Mbak Anita. Semua MOP lovers juga ya, Kenta ya. Iya. Ya Mbak Anita ya. Terima kasih. Terima kasih Terima ya kasih Mbak. ya, terima Boleh kasih. kembali ke atas ya Mbak. Oh, Nina Bobo. Air mineral. Kenapa sih tiap ngomong sama Mas Nando ceritanya sedih mulu, Cek? Gue kagak tega nanyanya. Kasian banget Mas. Hah? Dia Tinggal mana? Sama siapa ya? Tadi siapa? sama cewek yang dia. Jadi dia di atas, dia depresi mungkin ya. Jadi ceritanya ya. Terus suaminya juga ninggalin juga kan. Suaminya juga ninggalin juga. Oke. Nah, ini kan salah satu cerita yang bisa dibilang sedih di tempat ini gitu ya. Jadi dia bilang sebelum tempat ini menjadi rumah sakit dia sudah ada di sana. Dia memang bisa dibilang ketahan nggak sih Mas di area itu? Iya. Dia masih ketahan di sini. Cuma ini sebetulnya bukan dianya. Bukan yang meninggal itu bukan dia. Bukan rohnya. Bukan rohnya. Ini jin yang Menyerupai Ya. dan merekam semua Ya. itu. Dan Jadi memanfaatkan memang- keadaannya iya. ya. Memori itu direkam dan dia sering menampakkan katanya Iya. tadi masih sini Hmm. di atas. Emang serem sih jujur atas. Iya. Ngeliat ke atas tuh. Kita diajakin ke gedung kosong. Gimana tuh? Enggak juga sih Mas, gini, aku tadi sempat banyak juga nih yang nanya juga. Aku baca komen-komen orangnya oke. kayak orang selalu bilang jangan percaya sama mereka. Ya. Jangan terlalu menganggap mereka itu benar-benar ada. Ya. Tapi percaya atau enggak kan kita sering berinteraksi ya Ya, sama mereka ya. betul. Kalau menurut pandangan Mas Nanda sendiri, ya biasanya kenapa Mas gitu? Mereka ini bisa menyerupai roh orang lain, dan kenapa sih jin-jin ini tidak bisa menemukan cahayanya gitu untuk bisa berpulang ke rahmatnya lah, ya, Oke. ke hadiratnya gitu. jadi Gusti Allah itu menciptakan jin dan manusia. Jadi jin itu nggak akan ada perjanjian dulunya itu jin tidak akan itu sampai nanti kiamat diangkat sama Allah. Untuk jin sama kayak siapapun, mukanya kayak siapapun itu gampang dia untuk mudah untuk nyamain untuk mukanya itu, untuk sama kayak mukanya. Jadi kalau anggapannya kita nggak percaya dengan hal kayak gitu nggak mungkin, soalnya ada di ayat apa saya lupa, Allah menciptakan jin dan manusia itu. Jadi cuma ya itu kita mesti menganalisa apakah omongan dia itu betul atau tidaknya. Soalnya jin itu sangat licik sekali, sangat licik dan pandai untuk bohong. Tapi Mas Fris, kita kan sering dengar juga ya cerita ada pocong minta tolong untuk talinya dilepaskan, dan ada juga orang-orang yang bersaksi bahwa pernah melakukan itu kemudian rohnya hilang. Arwahnya hilang. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Apakah benar arwah itu gentayangan karena talinya belum dibuka? Jadi untuk gentayangan itu emang ada, cuma itu ada jangka waktunya.
Oh. Selebihnya itu hanya jin yang menyerupai dia aja. Oke. Jadi memang mereka ada benar tapi ada jangka Ada waktunya. jangka waktunya. Jangka waktunya ini kayak hari, bulan, tahun atau sampai Nggak misalkan nyampe, tidak sampai 1 minggu. sampai targetnya selesai berarti. Kayak Jadi misalkan hanya- contoh dibukakan talinya atau dibalaskan dendam gitu Iya. mungkin. Nah, cuma lebih banyak itu jin sih. Jin yang menyerupai manusianya itu. Oke. Kebanyakan. Frisly sama Mas Nanda pernah nggak kayak, jadi aku cerita sedikit Oke. ke waktu aku DM-an sama Frisly lagi kemarin ya, cerita. Jadi malam-malam itu aku kayak tidur tapi kayak nggak tidur biasa, jalan-jalan. Jalan-jalan tiba-tiba ada 2 cewek sama satu cewek ini mereka bertiga. Si cewek yang satu ini ngomong akhirnya sama aku pengen minta tolong. Nah terus gue ketakutan, gue bilang gue nggak mau. Dia bilang gini, makanya aku ini wujud tidak menampakkan wujud asli aku, dia bilang gitu. Aku menampakkan wujud yang bagus, tolong doakan saya. Nah ini kan, ini mimpi, ini bukan tidur apa enggak sih, bangun-bangun kayak wah, Jadi ngos-ngosan gue itu apa nggak apa bisa namanya, ngantor. Ada sebagian kita itu peka dengan hal kayak gitu. Jadi apapun yang bisa disampaikan dengan makhluk gaib itu ada maksudnya sih sebetulnya. Nah kalau pengalaman Mas Nanda sama Frisly pernah nggak yang disamperin gitu terus mereka minta didoakan? Aku sering sih, tapi kadang tuh lebih ke yang jin itu mengaku kalau aku meniru kejadian di tahun sekian, dan kejadiannya seperti ini, tolong bantu sampaikan dan luruskan ke sekitar. Contoh kayak misalnya waktu itu pernah ada rumah yang katanya terkenal Mas, katanya itu jangan lewat sana karena ada perempuan yang bunuh diri. Nah si jin itu datang ke aku menyampaikan dia tidak bunuh diri, justru dia ini memang dibunuh. Tolong rumah itu jangan dianggap menjadi rumah yang seram, karena sebenarnya di situ pun ada uang simpanan dia untuk ibunya. Nah itu jadi aku sampein aja, maksudnya karena memang rumahnya masih ada, jadi aku sampein ke, kan itu nggak tahu dikontrakin atau apa, pokoknya akhirnya ada yang tersampaikan itu, yang kotak yang ada kuncinya itu dikirimkan ke pihak keluarganya gitu. Kemudian setelah itu benar-benar pergi. Pergi. Tapi aku yakin itu bukan dia, karena dia pun mengaku Mas, dia mengaku kalau dia merekam, karena katanya sebelum si perempuan itu tidak ada, itulah yang ada di memori terakhirnya. Jadi ketika dia dibunuh, sebelum dia menutup matanya ibaratnya pergi, itu yang ada di memori dia itu gimana caranya kotak itu sampai ke pihak keluarga. Iya. Kalau Mas Nanda pernah Mas pengalaman kayak gitu? Kalau saya sih kebanyakan sih saya diminta untuk ke salah satu makam untuk mendoakan di makam aja. Kebanyakan sih. Mendoakan di makam. Iya. Nah ini juga unik nih. Ini terakhir pertanyaannya, di makam kemarin juga kita mencium wangi yang bermacam-macam. Iya. Ada melati, ada kenanga, ada bunga sedap malam, Ada rokok. ada wangi rokok zaman dulu. Ada wangi sesajen, ada wangi hiyo. Nah, wangi ini tuh melambangkan apa sih? Melambangkan kesukaannya dia, wujud, atau mereka ini dapatnya dari mana sih sebenarnya? Ini penjelasannya kayak kita nih. Kita nggak bisa judgement loh, kayak wangi melati itu adalah Miss K. Iya. Wangi busuk itu adalah Miss Poci, Pochra, Poci. Miss Poci, ya Miss atau Mister salah deh, Poci. Nanti mereka itu dapat wanginya gimana? Dari Jadi, mana? Itu lambang apa? Kalau itu emang untuk wangi itu saya belum tahu paham. Maksudnya emang sebagian kalau dulunya itu emang setiap ada wangi apa, misalnya kenanga ataupun apa, itu ada tanda bahwa intensitas dia itu ada di situ. Itu busuk bisa jadi Om Gondo. Atau memang mereka yang lebih negatif Ya, gitu ya Mas. itu sih. Jadi lebih ke, kalau menurut aku lebih ke bentuk energinya sih. Bentuk Uncle. energinya Karena kan aja. Uncle juga tahu kan kalau Ya. mereka itu ada beberapa golongan, kasarnya gitu. Betul. Ya. Nah, di beberapa golongan itu mungkin kalau kita bisa ngelihat dengan jelas, kalau ini kayaknya ini mah anak usia 5 sampai 10 tahun. Ya. Nah, kalau mereka itu mungkin melambangkannya lebih ke Wangi-wangian. wangi. Ketika kita tidak mampu untuk melihat mereka gitu. Jadi wangi-wangi ini yang mungkin sebenarnya bentuknya macam-macam, walaupun bisa juga berubah-berubah dari benar. setiap makhluk ya. Benar. Ya oke. Contoh biasanya nyium wangi apa? Wangi kentang. Pernah cium nggak? Wangi kentang dulu ada mitosnya. Rumah kentang. Rumah kentang. Itu ada kuntilanaknya. Kalau wangi kentang. Ah di mana? Jadi kalau bau kentang itu emang Bau mitosnya kentang. emang kuntilanak sih. Angkel ada yang mau komunikasi lagi? Gimana? Satu lagi aja ya.
Satu lagi boleh, aman. Aman. Bener ya? Ya oke. Panas. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Mbah. Ya, bebas. Mbah, tenang. Kita Ya, ngobrolnya ya, sambil ya. duduk ya Mbah ya. 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 Dengan Mbah siapa? Kamu udah butuh tahu namaku. Ya. Iya. Kenapa Mbah? Ada yang mau mendekat? Ya, Oh, Mbak, ini itu ada sosok sana itu. Di pojok sana itu. ada apa? Ada pojok. Ada pocong. Iya. Kenapa dia mengganggu Mbah? Dia mau kesini tadi. Oh iya. Mbah, saya sampaikan juga maksudnya kami di sini sedikit meluruskan omongan-omongan yang tidak benar mengenai tempat ini. Iya. Biar tempat ini bisa lebih aman, mungkin bisa hidup kembali, difungsikan ya. Kemudian Dan nggak ada lagi orang-orang yang datang cuma buat pembuktian. betul. ibaratnya. Betul. Kalau Mbah sendiri di sini sudah berapa lama Mbah boleh tahu? Sudah sangat lama aku sama penghuni sini juga sudah lama. Sudah sangat lama. Ya. Di sini dulunya hutan. Hutan di sini. Iya. Semua hutan. Iya, cuma hanya satu makam, ada satu makam di sana. Makam Cina itu Mbak? Iya. Betul. Itu ada di sana, di dekat musola. Oh ada di sana. Mbak. Iya kita di sini aja. Ya. Oke. Kemudian ada nggak yang Mbak mau sampaikan buat orang-orang yang sering datang ke sini minta nomor togel, dia memberikan makan gitu Mbak? Itu sangat tidak suka, Hah? tidak baik itu. Tidak baik itu. Apa kayak gitu-gitu. Makanya mungkin ketika mereka minta akhirnya malah diganggu ya Mbak ya? Ya, di sini banyak sekali yang negatif. Di sini Ya, apa yang paling negatif Mbak? ada di sini sosok wanita. Huh? Di sini banyak. Gitu. Kalau kamu mau tahu, Ya. kamu ke atas itu. Lu nggak mau? Kamu ke atas. Enggak. Di sana ada banyak. Sosok Siapa nih wanita sosok yang tadi sosok negatif wanita yang tadi nggak sempat masuk Mbak? Bukan. Ada Oh lagi. ada lagi. Ya. Oh, kenapa dia negatif sekali Mbak? Oh, dia tidak suka ada yang datang situ. Dia nggak suka ada yang datang. Gitu. Jadi memang mungkin tempat ini sudah nggak bisa dipakai sama sekali ya Mbak? Ya, dulu ini sempat dipakai. Ya. Cuma banyak yang kemasukan. Jadi baiknya tempat ini jangan dipakai sama sekali Mbak. Hah? Dibuat doa dulu. Oh, Doakan dulu. Mbak, ini ada pertanyaan. Mbak adanya di sebelah mana ya Mbak? Mbak berdiam diri. Aku jalan-jalan di sini. Jalan-jalan. Mbak berarti salah satu sosok yang menjaga tempat ini ya Mbak ya? Ya. Apa Di situ banyak sekali itu. banyak sekali di sana? Iya. Yang harimau itu bukan Mbak? Itu punya aku. Oh itu punya Mbak. Iya. Baik Kenta. Bentar. Kenta jangan ngomong. Aku takut deh. Nah, Nggak tahu. Kenapa? Kamu tidak usah takut. Tenang saja. Iya. Tidak usah takut. Ya. Ya. Ini selagi ada Mbak, majuan Mbak. aman-aman aja di sini. ya Mbak. Ya. Oke. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Ya. Udah komunikasi sama kita Mbak keluar ya Mbak. Ya. Salam buat Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Mbak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini Mbah, kok Mbah lagi? Mas. Kenapa Ken? Iya, tadi emang pas Mbahnya masuk mungkin karena rame ya. Iya. Terus si Marsyanya juga malah kesini kan, nggak di situ. Aman. Mas Nanda minta tolong Kenta dulu. Iya. 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 Dia takut Kenapa? banget. Aku Dia takut Nggak tahu. Malah baik Mbahnya malahan. Iya. Kenapa Mas? Tadi dia ini takut. Apa ya? Dia takut. Iya. Lo yang takut. Kamu. Apa itu? Enggak. Rambut tadi itu Hah? coba buat kayak agak ngegulung tapi nggak nyampe ngegulung. Berarti udah fix nih Kenta deket banget sama Iya emang. makhluk-makhluk perempuan. Oke. Takut ya. Kamu playboy ya? Nah, coba jawab. Kamu playboy bukan? Jujur. Apa? Enggak ya. Ya. Playboy bukan?
Bukannya, bukan tahu. Bukan playboy. Kan Cuma tapi sering- emang gemes gitu ya. Emang sering studi banding dia. Oh. Membuat komparasi jadinya. Ya, oke. Aku rasa cukup untuk malam ini. Kita sudah mendengar beberapa cerita dari tempat ini. Kita sudah masuk merasakan juga sendiri energinya. Pada poinnya sih balik lagi seperti yang sebelumnya ya, tempat ini memang sudah lama ditinggalkan, banyak energi yang kurang baik, tapi bukan berarti energi itu bisa kita manfaatkan untuk meminta sesuatu yang asalnya bukan daripada Tuhan. Balik lagi mungkin bisa kita katakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, Jadi derajat buat yang apa jauh kita meminta ke mereka mereka gitu. kalau kita bisa punya Tuhan yang sangat besar kuasanya gitu ya. Oke, kalau gitu Fris, terima kasih. Mas Nanda, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Kenta nanti Kenta. main lagi sama kita ya. Iya. Masa Oke deh kalau gitu. Ya Kakak Beradik Podcast jangan lupa untuk saksikan terus Kakak Beradik. Khususnya sama Uncle, sama Frisly, Mas Nanda, sama Kenta juga. Nanti kita akan cari lagi tempat-tempat lainnya. Kamu bisa komen di bawah ini. Misalkan ada mitos atau ada cerita-cerita di tempat yang menurut kamu serem. Tinggal komen aja di bawah. Nanti kita samperin ya. Terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel FOP. Bye-bye.